Hai nakama, kembali lagi di One Piece Update Channel. Di video kali ini waktunya review chapter ke 1005. Kayaknya di beberapa chapter yang akan mendatang, kita akan melihat aksi ciamik pertarungan Robin dan Brook melawan Black Maria dengan segala pasukan Dedemitnya nih. Admin sendiri penasaran akan seperti apa pertarungannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Seperti yang admin coba bahas di awal, chapter kali ini Nico Robin menjadi bintang utamanya karena ia dan Brook akan memulai pertarungannya melawan Black Maria. Chapternya berjudul Anak Iblis. Pada covernya masih diisi oleh requestan, jadi belum ada yang bisa dibahas. Langsung saja kita masuk pembahasan pada chapter ke 1005 minggu ini. Kita mulai dari halaman pertama. Kita diperlihatkan bagian depan dari banquet hall atau ruang penjamuan yang menjadi tempat Black Maria dan pasukan Dedemitnya menahan Sanji. Sanji masih terlihat dalam keadaan tersalip di jaring laba-laba lengket buatan Black Maria. Dan dia terus dipaksa untuk memanggil Robin. Black Maria yang diperintahkan oleh King untuk segera menghabisi para semester Rubber Merah tampak ingin segera mungkin menyelesaikan urusannya dengan Sanji. Black Maria sudah menyiapkan perangkap untuk langsung melumpuhkan Nico Robin jikalau Sanji memanggilnya. Dan di sini juga kita akhirnya diperlihatkan lagi dengan jelas seorang karakter yang sempat diduga kalau dirinya Nico Robin yang sedang menyamar. Karakter tersebut adalah Nona Chaiman, seorang gifter pemakan smile buaya Chaiman. Nona Chaiman sendiri merupakan karakter yang dikendalikan oleh Si Baohuang, asisten Kaido. Next, yang kedua, Black Maria kembali menyiksa Sanji. Namun kali ini ia menggunakan sebuah alat yang disebut Knuckle Brace. Dari kalimatnya, Black Maria tampak sudah mulai kehabisan kesabaran, sehingga ia memukul Sanji dengan sekuat-kuatnya sampai Sanji mengeluarkan darah dan babak belur. Yang cukup menarik di sini, admin awalnya membayangkan kalau si Black Maria akan menggunakan busuk kakinya untuk menyiksa Sanji. Namun ternyata ia malah menggunakan knuckle, dan cukup mengejutkan juga, ternyata hanya dengan knuckle Sanji yang merupakan salah satu anggota terkuat di topi jerami bisa sampai babak belur. Jadi cukup besar kemungkinannya kalau knuckle itu bukan knuckle biasa, tapi dilapisi oleh bahan khusus, atau mungkin saja sudah dilapisi haki oleh Black Maria. Selayaknya samsak, Sanji terus menerima pukulan dari Black Maria. Next, yang ketiga, pasukan Dedemitnya Black Maria mulai tampak simpati dengan Sanji. Sanji yang sejak awal memang tidak menyerang para wanita dapat membuat anak buahnya Black Maria yang didominasi wanita tampak ulu hatinya. Dan beberapa dari mereka menitikkan air mata. Mereka kagum dengan sifat gentlenya Sanji yang tidak menyerang wanita dan teguh membela temannya. Next, yang keempat. Nah, disinilah plot twist kocak terjadi. Namun pada kejadian ini, kita bisa memaknainya menjadi dua hal. Sanji yang sudah habis babak belur sehabis dijadikan samsak oleh Black Maria akhirnya meminta Black Maria untuk berhenti. Dan ia berkata, bagaimana aku bisa berbicara kalau kau terus memukuliku? Awalnya mereka mengira kalau si Sanji akan mengelak dan menghina Black Maria, tapi ternyata hal sebaliknya terjadi. Sanji malah memanggil Nico Robin yang dimana merupakan target incaran utama Black Maria. Dan hasilnya pun mereka semua terkejut. Jujur saja admin juga awalnya mengira kalau Sanji nggak akan manggil Robin. Tapi setelah admin pikir-pikir lagi, mungkin keputusan Sanji meminta bantuan Robin ada benarnya juga. Ada beberapa alasan yang membuat Sanji melakukan hal tersebut. Salah satunya karena ia mendengarkan percakapan Black Maria dengan Nona Chaiman mengenai kondisi dari 9 Rubber Merah. Sanji berpikir untuk segera melindungi mereka. Yang kedua, Sanji sadar kalau dirinya tetap seperti ini, dia akan mati sia-sia. Dan yang ketiga, ini merupakan bentuk rasa kepercayaan Sanji terhadap nakamanya. Apalagi kita tahu, Sanji merupakan karakter yang cukup pintar. Jadi admin rasa keputusannya ini bukanlah tanpa alasan dan pertimbangan yang matang. Next, yang kelima, teriakan Sanji meminta tolong itu langsung diperluaskan oleh Bohwang yang telah memasangkan kertas ajaibnya di seluruh sudut Onigashima. Hal ini langsung membuat semua orang mendengar teriakan Sanji. Pada bagian ini sebenarnya admin lebih tertarik pada gambar pertarungan yang sedang terjadi. Di gambar ini terlihat Apo sedang menghadapi X-Rex dan karakter yang seharusnya Kakehio. Sungguh awalnya admin mengira Apo sudah tamat di tangan X-Rex, tapi ternyata di sini kita malah melihat Apo mampu bertahan dan malah bertarung sendirian. Selain itu Kakehio tampak menggunakan teknik dua pedang dan rambutnya mengembang seperti di masa flashbacknya lalu. Jadi apakah mereka berdua dapat menundukkan si Apo? Selain itu, kita sedikit diperlihatkan kondisi dari beberapa pertarungan yang sedang terjadi. Seperti Chopper yang sedang bertarung melawan virus Ice Demonnya Queen, anggota bajak laut Kid, dan anggota bajak laut Hati. Mereka cukup terkejut dengan Sanji yang meminta tolong. Next, yang keenam. Sejak terakhir terlihat pada chapter 999, Oda Sensei kembali memperlihatkan aksi si Marco yang sedang berhadapan dengan banyak musuh. Hebatnya lagi yang dilawan oleh si Marco adalah King dan pasukannya. King tampak terlihat mengeluarkan tembakan. Admin belum tahu jelasnya bagaimana King bisa mengeluarkan tembakan tersebut. Yang pasti di sini terlihat tembakan itu muncul dari dua cakar tangannya. Atau malah tembakan itu berasal dari Queen yang mungkin saja berada di belakang King.
Jadi artinya Marco sedang melawan dua orang komandan terkuat di kelompok bajak laut binatang buas. Dan ditambah pada kroco-kroconya. Wow banget ya kekuatannya si Uyakuya ini. Memang bukan kaleng-kaleng mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige. Selain Marco yang sedang dikeroyok, pada bagian ini kita diperlihatkan Jinbei yang sedang diterkam oleh kucing besar purba. Dan Franky yang sedang diseruduk badak purba. Next yang ketujuh, berbeda dengan yang lain yang tampak terkejut. Mungkin karena mereka tahunya Sanji adalah salah satu yang terkuat di kelompok topi jerami. Jadi mereka semua terkejut dan tidak menyangka. Tapi Nami langsung tahu dan sadar kalau Sanji sedang kesulitan karena ia sedang bertarung dengan wanita. Kalau admin sih nggak heran, Nami langsung tahu karena saat di Agnes Lobby, ketika Luffy and the Gang melawan Rob Lucci and the Gang, Nami lah yang menggantikan Sanji saat ia harus dibuat babak belur oleh Khalifa. Jadinya ketika ia mendengar Sanji minta tolong, Nami pun langsung sadar kondisi yang sedang dialami si koki mesum. Next yang ke-8, salah satu anak buahnya Black Maria memberitahu kalau ada yang datang. Dan Black Maria sebenarnya tidak menyangka kalau akan secepat ini respon dari broadcastnya tadi. Pada bagian ini juga, kita melihat karakteristik kepribadiannya dari Black Maria. Ia orang yang sadistik dan juga protektif ya. Saat Black Maria bilang kalau ia tidak akan lepaskan Sanji karena alasan pribadi, dan Sanji harus tetap berada di sisinya, Sanji yang memang mata keranjang, dia langsung bilang, aku mencintai semua wanita. Dan yang terjadi selanjutnya, Black Maria langsung murka mendengar perkataan Sanji dan ingin mengajar Sanji lagi. Tapi kali ini belum sampai tinju yang Black Maria mendarat ke muka Sanji, terdengar suara Robin yang berkata, Gigantesco Mano. Next yang ke-9, seperti biasa, Robin yang sangat ahli dalam serangan kejutan memberikan tamparan tangan raksasa kepada Black Maria tanpa disadari oleh Black Maria dan pasukannya. Tamparan telak itu langsung membuat Black Maria terlempar. Black Maria pun heran kenapa Robin bisa muncul, padahal ia sudah memasang perangkap. Sanji tampak senang sekali melihat Robin. Jika kita simak perkataan Robin kalau dirinya mampu memunculkan tubuhnya di mana saja, apakah itu artinya Robin memiliki kemampuan teleportasi juga? Sama seperti yang kita lihat waktu di kastilnya Orochi. Well, kalau Robin memang bisa berteleportasi juga, fix kemampuan buaya iblisnya ini sangat-sangat berguna banget. Next yang ke-10, ternyata Robin datang ke tempat itu bersama Brook. Jadi, tanpa membuang waktu, Brook langsung membebaskan Sanji dari jaring laba-laba Black Maria. Dan lagi-lagi Oda Sensei dapat menyelipkan komedi ringan yang lucu. Sesaat setelah Brook melepaskan Sanji, Brook langsung melihat ke arah para pasukan dedemitnya Black Maria. Dan Brook terkejut sambil berkata, ah, hantu. Benar-benar lawan si Brook, mungkin kalau versi animenya ini akan lebih lucu. Next yang ke-11, bagian ini admin dedikasikan untuk melihat senyuman manis dari Nico Robin Chuan. Tidak hanya Sanji, admin pun langsung lope-lope melihat senyum manis Robin Chuan. Oh ya, tapi seperti yang Apin bilang sebelumnya, di bagian ini kita bisa melihat setelah Sanji terlepas dari jaringnya, ia langsung pergi menuju Kinemon. Jadi sepertinya asumsi admin kalau ini bagian dari strateginya Sanji itu benar adanya. Next yang ke-12, sebuah komedi terjadi lagi setelah persembunyian Momonosuke, Shinobu, dan Yamato telah diketahui. Beberapa orang pasukan Kaido pun berencana menggerebek mereka. Kemudian Yamato muncul dengan solusi jitu agar Momo tidak terlihat oleh mereka. Ya taulah, kalian bisa lihat sendiri saja. Tapi yang jadi permasalahannya, kita belum tahu apakah Momo benar-benar bersembunyi di balik gunung atau tidak. Gimana menurut kalian? Oke, tadi itu komedinya. Di balik komedi itu ada informasi yang cukup menarik. Menurut Yamato, ayahnya memiliki unit pengintai yang tersebar di seluruh Onigashima. Unit itu bernama Maris. Dan salah satu yang berhasil Yamato tangkap adalah Cyborg alias robot. Jadi apakah selama ini mereka semua itu robot? Kalau iya robot, berarti ada tempat untuk mengendalikannya atau ruang kontrol seperti ruang CCTV. Karena hal tersebut, admin jadi merasa kalau Bohwang yang kita lihat ini merupakan salah satu boneka atau wadah yang dikendalikan. Jadi ada orang lain di belakangnya yang mengendalikan semuanya. Next yang ke-13, Jack the Mammoth bangkit lagi. Setelah terakhir kali kita lihat sedang terkapar karena ulah duet maut Nekomamushi dan Inuarashi, Jack yang sudah pulih lagi dan mendengar informasi dari broadcast Bohwang langsung berencana untuk membalaskan kekalahannya. Tapi Black Maria sebenarnya kurang senang dengan perintah Jack. Karena kita tahu awalnya Black Maria lah yang ditugaskan untuk mengakhiri para semester benang merah. Karena akhirnya Jack yang akan menghabisi semester benang merah, artinya nanti akan ada pertarungan antara Sanji dan orang misterius yang kemungkinan Hiyori melawan Jack. Prediksi admin, Sanji dapat mengimbangi Jack karena ia mendapatkan semangat tambahan jika orang misterius itu benar-benar Hiyori. Next yang terakhir, setelah kemarin Nami yang menunjukkan kesetiaannya dan kepercayaannya kepada kelompok bajak lautnya, pada chapter ini ada Sanji dan Nico Robin yang menunjukkannya. Black Maria sepertinya akan serius bertarung melawan Robin dan Brook. Karena kali ini yang ia lawan bukanlah musuh yang tidak akan menyerang dirinya. Admin cukup terkejut dan tidak menyangka kalau Oda Sensei akan memperlihatkan Black Maria yang sedang tidak menggunakan baju dan memperlihatkan tato yang berada di punggungnya. Tato itu bertuliskan wanita berbahaya. Entah apa maksud dari Oda Sensei, tapi setahu admin, gestur seperti ini adalah gestur Yakuza yang ingin menunjukkan kekuasaannya.
Artinya pertarungan ini akan menjadi ujian besar untuk Robin dan Brook yang belum pernah bertarung melawan musuh yang kuat, terutama untuk si Nico Robin. Oke, baiklah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jika nakama suka dengan tipe pembahasan detail seperti ini, coba tunjukkan dengan like sebanyak-banyaknya. Kalau video ini like-nya lebih dari 200, admin akan membahas chapter dengan format seperti ini. Sekian dan arigatou nakama.